Ya, oke. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Tenang, saya sudah mempersiapkan, nggak akan terlalu lama. Dipotongnya di bagian presentan terakhir kita. Ya, saya perkenalkan diri dulu tetap untuk memberitahu latar belakang dari makalah saya ini. Nama saya Elisa Yopitasari. Saya seorang dokter spesialis mata yang saat ini bekerja di Rumah Sakit Immanuel Bandung dan juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Dan itu pula karena saya dokter mata, saya judulnya adalah panggilan pelayanan pastoral dalam penanganan pasien dengan kebutaan. Latar belakangnya tentu karena sehari-hari sering saya lihat pasien yang jatuh ke dalam kebutaan. Kenapa kebutaan? Padahal bioetik seringkali dihubungkan dengan terminal illness, dengan akhir kehidupan. Karena kebutaan itu sendiri merupakan sebetulnya keadaan terminal fungsi penglihatan seseorang yang seringkali atau mungkin memang saya sendiri belum banyak lihat di banyak literatur. Membuat diagnosisnya itu tidak susah bagi seorang dokter. Tetapi bagaimana menyampaikannya kepada pasien dengan melihat keutuhan pasien sebagai seorang manusia, itu yang saya rasa perlu banyak digali. Sehingga yang pertama-tama maka dilakukanlah pembahasan ini dengan melihat dari berbagai literatur. Jadi saya menggabungkan antara oftalmologi atau ilmu mata sendiri, kemudian menghubungkannya dengan teologi praktis dan bioetika medis. Dan saya membagi makalah saya ini menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama kebutaan dan implikasinya secara medis dan non medis, di mana kebutaan itu supaya Bapak Ibu terutama mungkin yang bukan dari dunia medis tahu, sebenarnya bukan tidak melihat sama sekali, tidak ada persepsi cahaya, tetapi merupakan spektrum gangguan penglihatan, di mana berdasarkan WHO dibagi menjadi 2 lagi, yaitu buta dan low vision. Nah, ada penyebabnya banyak, ada yang bisa diperbaiki, ada yang nggak bisa diperbaiki lagi. Yang bisa diperbaiki itu contohnya katarak. Orang yang tadinya masuk kategori buta secara WHO, kemudian dengan operasi katarak sembuh, bisa melihat, itu bisa disembuhkan. Tetapi banyak sekali, termasuk maaf Pak Ezra, misalnya pernah menghadapi ayah yang diabetes, itu seringkali diabetes menyebabkan komplikasi hingga kebutaan karena kerusakan retina dan tidak bisa disembuhkan. Kemudian pasien masuk ke dalam kebutaan. Kemudian kita perlu tahu beban berat dari pasien menurut saya untuk bisa menjawab pertanyaan bagaimana memperlakukan pasien, beban berat pasien yang buta itu apa? Implikasinya secara medis pertama-tama. Orang yang kemudian jatuh dalam keadaan buta, tadinya melihat kemudian menjadi buta, itu pasti akan mengalami keterbatasan dalam menjaga hygiene pribadinya dan memang literatur menyebutkan terdapat perubahan perilaku makan dan minum. Entah itu menjadi undernutrition atau berlebihan makan sehingga mengarah kepada obesitas misalnya. Kemudian juga beresiko makin meningginya peningkatan kebiasaan merokok dan menurunnya aktivitas fisik tentunya kalau kita buta. Dan tentu saja keempat faktor tersebut itu menjadi tinggi resiko untuk terjadinya berbagai penyakit infeksi maupun penyakit metabolik. Kemudian jika terjadi pada anak, kebutaan bisa menyebabkan keterlambatan perkembangan motorik, bahasa, atau emosi. Jika dewasa, tentu akan terjadi peningkatan resiko untuk jatuh atau patah tulang misalnya. Nah, yang lebih dari itu semua adalah jika pasien kemudian jatuh dalam keadaan depresi. Karena apa? Kehilangan identitas diri, kehilangan harapan. Selain medis, implikasi non medis dari kebutaan itu sangat banyak. Kita tahu kebutaan pasti akan menyebabkan rendahnya kemungkinan pasien mendapatkan pendidikan tinggi atau pekerjaan formal. Kemudian akses terhadap teknologi dan keuangan itu menjadi rendah. Akses terhadap fasilitas kesehatan, pengurusan BPJS itu sulit pada orang yang jatuh dalam kebutaan. Dan kita tahu fasilitas umum kependudukan entah di kota kita atau di negara kita itu masih rendah yang ramah disabilitas. Semua beban ini ditambah lagi misalnya dia mendapatkan isolasi dari keluarga ataupun masyarakat akan menimbulkan kesepian, kecemasan, ketakutan, dan tidak heran berdasarkan data Bappenas bahwa 25% orang dengan
tunanetra ini mengalami gangguan depresi yang tentu kita tahu bisa meningkatkan resiko pasien untuk ke arah suicidal. Bagian kedua dari makalah ini akan membahas kebutaan dalam sudut pandang Kristen. Kita sama-sama tahu bahwa kebutaan banyak dibahas dalam Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, dan memang kita lihat bahwa kebutaan itu dipandang di Alkitab secara fisik ataupun spiritual. Fisik itu contohnya saya dapatkan di Kejadian 27 ayat 1 disebutkan di situ, Ishak sudah tua sehingga ia tidak dapat melihat lagi secara fisik, karena memang kebutaan atau penurunan penglihatan secara epidemiologi pun itu paling banyak pada orang-orang di atas usia 50 tahun. Demikian juga dalam Imamat 21 disebutkan ada pembatasan tugas imam untuk mempersembahkan kurban pada keturunan Harun yang mengalami kebutaan secara fisik. Di situ terdapat pembatasan peran. Dan tentu di dalam Perjanjian Baru apalagi banyak sekali kisah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sepanjang Injil. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kebutaan secara spiritual pun dibahas di dalam Alkitab, seperti dalam Kisah Para Rasul 9 ketika Saulus saat itu mengalami kebutaan sementara dalam perjumpaannya dengan suara, yaitu Yesus Kristus sendiri, sebelum dia menjadi Paulus dan bertobat. Lalu kecaman Yesus terhadap ahli Taurat dan orang Farisi sebagai pemimpin buta pada Matius 23. Dan saya akan membahas dari salah satu perikop yang sangat terkenal, yaitu Yohanes 9 ayat 1-41. Di sini disebutkan judulnya adalah orang yang buta sejak lahir. Ini menarik karena di sini langsung terdapat pertanyaan fundamental yang dijawab oleh Tuhan Yesus sendiri. Pertanyaan para murid, apa penyebab kebutaan pada orang yang lahir dengan buta ini? Apakah akibat dosa pribadi atau dosa orang tuanya? Dan ini tentu berangkat dari stigma masyarakat Yahudi pada saat itu, atau lebih tua lagi dari masyarakat Yahudi, bahwa kebutaan itu berhubungan kalau nggak dosa dia, dosa keturunan. Dan jawaban Tuhan Yesus di sini menurut saya sangat fundamental. Ia berkata bukan keduanya, tetapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita tahu kemudian bahwa orang buta itu sembuh secara fisik, tetapi juga bukan hanya itu, mengalami pemulihan relasi dan bahkan menjadi saksi pekerjaan Allah dan saksi iman. Dalam Keluaran 4 ayat 11, di situ dalam kisah Musa dipanggil oleh Allah untuk menjadi wakil dia dalam menghadapi Firaun pada perbudakan Israel di Mesir saat itu. Musa menyatakan keterbatasannya sebagai seorang yang tidak pandai bicara, dan Tuhan Allah di situ menyatakan, siapakah yang membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Di sini kita lihat bahwa ada kehendak Allah yang dinyatakan dalam orang atau manusia ketika dia bisa melihat atau ketika buta. Dan ini menarik kita kembali kepada doktrin penciptaan, yaitu Imago Dei. Dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Untuk saya rasa Imago Dei ini kemudian bisa menjadi sebuah landasan atau fondasi yang sangat kuat untuk kita menjawab the big question why pada berbagai kondisi fisik dan disabilitas yang terjadi di dunia. Dalam hal ini secara pribadi ketika saya menghadapi pasien-pasien dengan kebutaan atau Bapak Ibu sekalian hadapi di praktek sehari-hari. Kita tahu bahwa berdasarkan The Image of God in Man by D.J. Kleins, Imago Dei memiliki 3 prinsip utama, yaitu manusia utuh secara fisik dan spiritual sebagai pembawa citra Allah. Kita semua sama di hadapan Allah, dan tentu kehendak Allah akan ciri fisik kita itu harusnya tidak membatalkan citra Allah dalam diri kita. Dan secara spiritual, sekalipun kita mengalami keterbatasan fisik, ciri spiritual Allah dalam diri kita, yaitu kreativitas mencipta, memiliki standar moral, kehendak bebas, intelektualitas yang memang jauh lebih tinggi daripada makhluk lain, harus tetap kita pertahankan. Lalu manusia sebagai makhluk relasional dalam hubungan persekutuannya dengan Allah dan sesama dan ciptaan lain. Dan yang ketiga, sebagai pembawa mandat budaya, peran kita, peran manusia, peran orang buta tersebut di dalam membawa kemuliaan Allah dalam peran apapun dia di dunia. Sehingga ketika kita
rangkumkan imago Dei pada kebutaan ini, citra Allah ini, kehendak Allah seseorang menjadi buta, kita harapkan tidak membatalkan citra Allah secara fisik dan spiritual pada orang tersebut. Kita juga perlu menekankan bahwa kebutaan tidak boleh menghalangi kodrat manusia dalam hubungannya Allah, dalam persekutuan dengan Allah, dalam hubungan sosialnya, dalam pernikahan misalnya. Yang ketiga, bahwa kebutaan diharapkan tidak membatalkan peran manusia sebagai pembawa mandat budaya di tengah dunia. Nah, bagian ketiga kemudian dari makalah saya adalah beban etika biomedis. Dalam hal ini mungkin lebih ke arah dokter ya, Bapak Ibu semuanya. Beban etika apa sih yang ditanggung oleh dokter, dalam hal ini dokter Kristen, dalam menghadapi pasien yang buta ini? Tadi saya sebutkan di awal, mendiagnosis sesuatu mungkin nggak susah. Dengan semua pemeriksaan, alat-alat pemeriksaan penunjang yang kita lakukan, itu tidak susah. Tetapi dengan kita melihat adanya potensi beban kebutaan tersebut secara holistik, kita diharapkan mampu ikut berempati kepada pasien dan melihat pasien secara utuh dengan berdasarkan pada etika biomedis yang mengandung pilar-pilar utama yang tentu kita sudah sama-sama tahu. Nah, ini saya akan bicara skupnya ketika dalam konteks kebutaan. Yang pertama itu autonomi respect. Jadi kita perlu menghargai otonomi pasien. Dalam hal ini apa sih? Bagaimana kita bisa menghargai otonomi pasien yang buta, nyata-nyata buta? Jadi ini pula yang menjadi keterbatasan kita, waktu. Nah, kesempatan, presence itu yang seringkali ketinggalan. Di mana? Ketika kami seharusnya memiliki kesempatan untuk memberikan informasi secara holistik, bukan hanya oke, kamu buta, nggak ada lagi yang bisa dilakukan, nggak sesederhana itu. Bagaimana kami bisa menjelaskan diagnosis, prognosis, kemungkinan penata laksanaan apa pada pasien, dan memberikan kesempatan kepada pasien untuk diharapkan mampu sampai ke pengertian. Dan untuk mencapai pengertian itu nggak gampang, seperti Bapak Ibu tahu. Bukan dari non-medis, kita nggak ngerti, kita pakai chat GPT, benar. Memberi kesempatan pasien untuk sampai mengerti itu mengandung dialog. Memberikan kesempatan pasien untuk bertanya, itu sulit bagi kita seringkali sebagai seorang profesi medis. Dan harapannya ketika pengertian itu sudah terbentuk, pasien mampu mengambil keputusan secara mandiri apa yang terbaik bagi dirinya. Non-malefisance, maaf ini typo, non-malefisance, artinya kita tidak melakukan segala sesuatu yang menyakiti pasien. Misalnya dalam pasien buta, itu seringkali kita menghadapi pasien tidak ada prognosis penglihatan tetapi dalam keadaan sangat sakit. Kita harus memberikan obat-obatan yang bisa mereduksi atau menghilangkan nyeri pasien tersebut. Lalu menyampaikan misalnya ada rencana tindakan sampai mengangkat bola mata, yaitu kita sebut eviscerasi pada kasus-kasus painful blind eye ini. Dan kita tahu bahwa resikonya pasien akan kehilangan bola matanya, tetapi secara kosmetik dia akan bisa mendapatkan protese di kemudian hari dengan harapan kualitas hidup pasien itu bisa meningkat dengan nyerinya menjadi hilang. Lalu beneficence, segala sesuatu yang kita lakukan harapannya membawa kebaikan bagi pasien. Termasuk tadi, ketika pasien kita dapatkan punya tanda-tanda atau gejala mengarah ke depresi, ansietas, kita diharapkan mampu menghubungkan pasien kepada psikolog, psikiater, atau bisa menghubungkan pasien dengan support dari pendeta atau dari gereja, atau bahkan misalnya orang non-Kristen dengan pemuka agama yang dia percayai. Dan justice ini mungkin sulit karena sifatnya institusi, bahwa kita diharapkan di klinis maupun rumah sakit, di klinik maupun rumah sakit menyediakan sarana-sarana yang ramah disabilitas. Ketiga bagian tadi kemudian kembali membawa kita harapannya sebagai dokter, sebagai tenaga medis untuk mengingat kembali bahwa peran pastoral itu bukan hanya milik para pendeta, bukan hanya milik para petugas atau majelis jemaat gereja lah yang mewakili diakonia, tetapi melekat pada diri kita masing-masing sebagai tenaga medis. Dan ini tentu berakar kembali kepada kerinduan kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus, Imago Christi. Dan ini kita lihat tentu apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus di dalam semua pelayanannya selama
pekerjaannya di dunia sepanjang Injil, bahwa dia datang untuk menyembuhkan bukan hanya secara fisik tetapi juga secara spiritual, kemudian juga secara psikologis. Di sini tujuan pelayanan pastoral saya rangkumkan kembali dalam konteks pasien kebutaan, bahwa penyembuhan di sini bukan hanya secara fisik, karena kita tahu pasien sudah buta, tidak ada lagi prognosis ke arah tidak ada yang bisa kita lakukan di situ. Namun ketika kita sudah pertama-tama menyadari bahwa pasien yang kita hadapi adalah seorang manusia utuh yang memiliki psikis dan spiritual, kita hendaknya mengambil peran untuk mencegah pasien tersebut jatuh ke dalam kebutaan spiritual juga, dengan mengingatkannya kembali akan individu atau kemanusiaannya sebagai citra Allah. Lalu kita memulihkan iman pasien dengan mengingatkan dia kembali hubungannya dengan Allah, dalam persekutuan dengan Allah, dan pendamaian, perbaikan relasi tadi sudah banyak dibahas dengan sesama, karena seringkali ada banyak konflik yang belum diselesaikan, banyak keributan yang perlu diselesaikan. Lalu tentu ketika pasien yang buta ini kemudian sudah masuk ke dalam fase penerimaan terhadap keadaan terminal fungsi penglihatannya, dia akan bisa kita arahkan untuk masuk ke dalam fase rehabilitasi, di mana di dalam fase rehabilitasi pasien akan diperlengkapi untuk kemampuan dia menjalani kehidupannya dengan disabilitas, tetapi dengan lebih semangat, dengan lebih penuh harapan, karena dia pun masih punya peran untuk membawa mandat budaya, membawa perannya sebagai pembawa kemuliaan bagi Allah di dunia. Demikian kesimpulan dari makalah saya adalah, yang pertama, kita tahu kebutaan itu membawa beban berat secara medis dan non medis, bukan hanya pasien, keluarga, bahkan masyarakat. Dan yang kedua, ini angkanya kenapa typo? Yang kedua, doktrin teologi Imago Dei, di mana kehendak citra Allah, dasar relasi dan mandatnya bagi semua manusia, tak terkecuali orang dengan kebutaan, itu bersifat tetap dan tidak dapat dinihilkan. Yang ketiga, dokter Kristen diharapkan mampu menjaga komunikasinya dengan pasien berdasarkan pilar etika biomedis yang diharapkan sejalan dengan etika Kristen dengan berpusat pada kepentingan dan kebaikan pasien. Dan yang terakhir, panggilan pelayanan pastoral melekat pula pada profesi kita sebagai dokter Kristen, dengan kerinduan kita untuk makin menyerupai Yesus Kristus, sehingga diharapkan kita mampu melayani pasien demi pemulihan hubungannya dengan Tuhan dan sesama, dan perannya dalam pekerjaan Allah di dunia. Saya akhiri dengan sebuah quote dari Helen Keller. Mungkin Bapak Ibu tahu, seorang yang dilahirkan dalam keadaan buta dan juga tuli, dan tetapi bahkan menjadi penulis yang hebat, seorang tokoh persamaan hak yang sangat besar. There is no better way to thank God for your sight than by giving a helping hand to someone in the dark. Terima kasih. Terima kasih Dok untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Joan, saya mahasiswa FK Maranatha. Oh, oke. Belum ketemu saya? Iya, saya nanti kelas. Oke. Terus saya mau bertanya ini sih Dok. Tadi kan dokter sempat singgung kalau orang yang mengalami kebutaan tuh rentan terkena depresi. Dan memang biasanya orang depresi itu sudah putus pengharapan ya Dok. Maksudnya ya merasa seakan-akan dunianya tuh sudah runtuh. Nah, pertanyaan saya, gimana sih peran kita sebagai tenaga medis itu memberikan kembali pengharapan yang sudah runtuh? Jadi masih apa kamu tuh berharga gitu bagi Allah, dan masih ada pengharapan dalam kasih karunia Tuhan untuk sebagai manusia yang serupa dan segambar dengan Allah gitu bagi pasien yang mengalami kebutaan begitu Dok. Terima kasih Joan untuk pertanyaannya yang memang sebetulnya menjadi akar dari menjadi dasar saya mengangkat tema ini juga dalam makalah saya, karena saya melihat keterbatasan kita, berarti ya sebagai tenaga medis dokter, itu soal waktu. Lagi-lagi ketika kita berhadapan dengan pasien adalah sebuah pertama-tama kemauan dibutuhkan dari kita sebagai dokter untuk mau menyediakan waktu, menurut saya. Karena seringkali kita dikejar-kejar dalam tanda kutip oleh
volume dan waktu. Waktu praktek misalnya dan volume pasien yang banyak. Ketika ada inisiatif atau kemauan itu dan dengan bekal pengetahuan teologi praktis, tentu dengan pergumulan kita pribadi dengan firman Tuhan, harapan saya sih kamu pun Joan sebagai calon tenaga medis, calon dokter memiliki kerinduan untuk bisa tetap punya waktu. Kita akan melihat nanti ketika ketika kita sudah terjun di dunia profesi dalam praktek, ada pasien-pasien memang kita akan punya kepekaan menurut saya jika kita punya keinginan untuk melihat ada pasien-pasien yang memang punya gejala-gejala membutuhkan waktu lebih banyak untuk kita berkonsultasi. Ada pasien-pasien yang mungkin kita tahu bahwa tidak butuh terlalu banyak waktu, tetapi pada pasien-pasien yang misalnya sudah menunjukkan gejala-gejala ansietas, depresi, kita bisa punya waktu lebih banyak. Dan tentu dalam profesi kita bekerja sama dengan banyak profesi lain. Nah itu, harapannya memang kita punya relasi yang cukup baik dan terbangunlah memang sudah cukup support dari misalnya kita tidak punya cukup waktu, kita bisa bantu mengarahkan pasien dan misalnya keluarganya yang ada pada saat itu menemani, coba kita datang ke psikolog ini atau kita konsulkan, kita rujuk bahwa jika jelas ini memang ada tanda-tanda depresi dan ansietas dan kita tidak punya cukup waktu, karena ini benar-benar butuh waktu banyak untuk kita bisa menjelaskan mengenai doktrin ini. Jadi bekerja sama dengan multi profesi itu sangat penting menurut saya dalam profesi kita. Dan yang pertama-tama itu kemauan, inisiatif dari kita yang akan menimbulkan intuisi. Intuisi itu mungkin semacam insight juga atau secara teologi apa? Suara atau panggilan, panggilan hikmat bahwa oh orang ini butuh lebih dari sekedar obat. Butuh lebih dari sekedar bicara sekitar 6 menit. Yang di ini BPJS kan 6 menit per pasien, Pak. Oh iya, benar ya dok? 6 menit per pasien. Nah itu dia. Tidak bisa jawaban singkat memang dalam hal ini karena multifaktor. Tapi itu bekerja sama dengan profesi lain menurut saya sangat penting. Ada seorang rekan yang pernah ngomong itu intinya bahwa di zaman sekarang tahun 2026 masalah buta itu masalah uang. Kalau sangat kaya nggak mungkin bisa buta karena ada organ yang ini kan ada donor mata. Donor mata, oke. Jadi nggak tahu itu memang seperti itu kah dok atau gimana? Oke. Itu pertanyaan yang bagus dan memang beberapa kali pernah ditanyakan oleh pasien. Saya nggak menganggapnya sebagai pertanyaan mudah. Jadi gini, statement pertama, hanya orang kaya tidak mungkin buta. Oh, itu sebuah kesalahan besar. Yang pertama perlu saya klarifikasi bahwa penyebab kebutaan yang tidak dapat disembuhkan itu Pak sangat-sangat banyak. Dan organ mata ini memang dia terlihat kecil, tetapi sebenarnya sangat kompleks bagiannya mulai dari bagian depan hingga bagian belakang dan dia melekat kepada otak kita melalui sebuah syaraf penglihatan. Jadi kita mampu melihat ke satu titik di sana itu akan melewati sebuah multisistem di dalam mata kita yang harus bekerja sama satu sama lain. Contoh tadi hanya salah satu ya, katarak. Orang yang katarak itu lensa di dalam matanya menjadi keruh, kemudian dia menjadi tidak mampu melihat. Dia seperti melihat melalui jendela yang buram, Pak. Diangkat kataraknya, sembuh dia. Nah, Bapak bicara transplantasi itu atau donor, itu bicara hanya bagian depan mata, kornea, bagian ini. Paling depan, itu paling depan dari mata kita itu kornea.
Jadi yang organ yang didonorkan melalui mata orang yang sudah meninggal itu hanya kornea, Pak. Kornea mata orang yang rusak, misalnya banyak kelainan kebutaan juga akibat korneanya rusak, Pak. Misalnya kena cairan kimia tuh, Pak. Seperti siapa? Kasus politik lah, tapi kita nggak usah bahas ya. Itu korneanya, Pak, karena cairan keras dia, rusak dia. Yang mungkin pada beberapa kasus karena Bapak itu menjadi buta ya. Tapi pada beberapa kasus lain mungkin bisa diselamatkan dengan ada donor dari orang yang meninggal, korneanya diambil dicangkokkan ke mata. Karena struktur mata lainnya masih bagus. Nah, bayangkan ketika orang masalah matanya bukan di korneanya tetapi di bagian belakang, Pak, syarafnya. Jadi mau dari orang yang meninggal diambil korneanya taruh di mata yang orang yang buta ini ya tidak ada gunanya. Berarti saya tidak setuju dengan pendapat di masyarakat yang menganggap orang kaya tidak mungkin menjadi buta karena penyebab kebutaan sendiri itu sangat multifaktor. Di kali lain kita bisa membahas dari pembelajaran anatomi, Pak. Sama panjang. Demikian saya harap cukup menjawab ya, Pak ya. Jangan percaya, Pak. Terima kasih untuk presentasinya Iya, dan sama-sama. diskusinya.